Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, students. Okay. We saying here we are from education department student Mas Irwangi. We want to explain to all of you the creating game structure that is close, word close. Jadi kita ini merupakan pengajar pemerintahan bahasa Inggris dari Universitas Siliwangi yang dimana pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan menjelaskan atau diskusi gitu mengenai salah satu materi dari the grammar yaitu klausa ya. Before we continuing our discussion, let us introduce ourselves. My name is Shafi and my peers Ridan, and inshallah today I will explain all of you more about the clothes ya. Next, Ridan. Okay. So before we start to my discussion, we have to know about overview gitu. Jadi sebelum kita masuk ke mungkin kita mengetahui terlebih dahulu gitu, tahu poin apa saja bentuk yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama kita punya the first one is definition of clause itu. Yang pertama kita akan berbicara tentang definisi dari sendiri. And the second one is the types of clause. Jadi yang kedua kita akan berbicara baik itu ada and the kemarin is characteristic of clause. Jadi setelah kita berbicara tentang types kita akan membahas karakteristik dari si clause itu ada apa aja di sini kayak cirinya gitu supaya kita tahu oh clause itu gini, oh yang itu gini. Nah akan dibahas di poin 3 and the last one is examples gitu. Setelah kita bahas definisi sudah tentang terus ada karakteristik ya. Yang terakhir ada yang namanya examples contoh-contoh. Jadi dimaksudkan example ini supaya kalian bisa mendapat gitu. Jadi contoh-contoh itu kayak mana aja dan dapat supaya apa kita akan berbicara tentang definisi dari bahasa Inggris. Mungkin saya bilang ini both is the group of word that contain both the subject and predicate. Jadi singkatnya yang harus dibawahi definisi for itu merupakan sebuah kata yang sebenarnya itu mengandung subjek dan kata kerja. Nah ketika kalau menggunakan tujuan kata dan yang mana itu udah ada kata jadi sudah bisa disebut klausa. Terus yang dimana clause yang constant as a complete sentence. In sentence it is basis a complete thought. And then as part of your sentence it does not express a complete thought. Jadi si klausa itu setelah kita tahu nih misalkan ada sebuah kata nah si itu klausa itu ada yang complete thought, ada juga yang incomplete thought gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kami bertanya apa sih complete thought dan incomplete thought itu, nah itu akan dibahas ya di slide selanjutnya. Nah, jadi yang dimaksud dengan complete thought itu kita sebut di situ dependent clause. Ya untuk incomplete thought kita sebutnya dependent clause. Terus kalian juga pasti bertanya-tanya dong, independent clause dan dependent clause ini apa sih? Nah, di sini kita start from selection about independent clause yang terlebih dahulu. Jadi kita akan mulai dari berdasarkan tentang si independent clause yang tersebut. Nah, di sini dasarnya gitu, fondasinya supaya kita paham gitu clause itu apa. Nah, di sini ada yang namanya independent clause. Independent clause is a group of words as subject and verb and express a complete thought. Nah, tadi yang udah complete thought itu kita katakan independent clause. Jadi kita nyebutnya jangan complete thought tapi independent clause disebutnya. Nah, seperti itu. Dan yang harus digarisbawahi dari independent clause cirinya yaitu it can stand alone as a sentence. Jadi si independent clause ini bisa berdiri sendiri, bisa mandiri tanpa ketergantungan. Yang dimana maksud dari bisa berdiri sendiri itu kayak dikarenakan sebelumnya kan complete thought ya. Jadi maksudnya bisa berdiri sendiri itu si clause ini ketika ada sebuah clause itu bisa langsung dipahami di maksudnya ini supaya dilihat. Nah, let's see example. Example reads a book. Ya, membaca sebuah buku. Karena kita bisa paham dong dari independent clause ini ya sudah membaca sebuah buku. Kita bisa paham kan maksudnya nggak ada yang ngeganjel gitu, nggak ada yang boom.
Dan alternative example misalnya juga I went to the store. Saya telah pergi buat toko atau ke pasar gitu. Saya telah pergi. Kita dari kita paham gitu, oh bahwasannya ya tempat ini saya tuh pernah pergi ke sebuah pasar. Kita udah paham gitu, udah ada satu yang ganjel. Nah, ini untuk independent clause. That's different about the dependent clause. Kalau misalkan berbicara tentang dependent clause, itu berbeda dengan independent clause. Jadi kayak kebalikannya. Nah, bisa dilihat juga dari ininya deskripsinya is phrase that incomplete thought and cannot stand alone as a sentence. Jadi gak bisa berdiri sendiri gitu dalam sebuah kalimat yang mana ketika tidak bisa berdiri dalam sebuah kalimat ini tuh si dependent verb ini apa ya, ada ketergantungan gitu dengan si independent verb sendiri. Kayak apa ketergantungan itu? Jadi si maksud dependent verbnya itu baik kita dipahami ya. Jadi maka ada ketergantungan dengan independent verb. Nah, kayak pokoknya biar lebih paham, kita lihat, let's see the example. Example, because she reads a book. Nah, yang tadi sama kita paham bahwa she reads a book itu dia membaca sebuah buku, kita paham. Dia membaca buku. Ini disanakan as conjunction because karena dia membaca sebuah buku. Bisa kita bilang juga coba kita selalu lihat. Because she reads a book. Karena dia membaca sebuah buku. Jadi apa? Karena apa? Membaca, saya ada yang kurang. Kalau nada isya, kalau misalnya kita tanyain, if it rains tomorrow, jika besok hujan, kita besok hujan, apa? Apa itu? Gitu. Jadi kayak masih ada yang kurang. Jika besok hujan, apa? Nah, makanya si dependent clause ini bergantung dengan independent clause. Buat apa? Supaya dependent clause ini maksud itu jadi mengerti oleh kita selaku reader, pembaca. Nah, contohnya seperti ini. Nah, tadi ini, he reads book. Kita paham, oh bahwasanya dia membaca sebuah buku. Berbeda dengan ini yang dependent clause, if it rains tomorrow. Jadi kayak apa sih itu besok hujan kayak apa gitu. Nah, yang tadi coba kita contohnya kita gabungkan antara independent dan dependent clause. Nah, tadi kan read book. Nah, ini kan dia membaca sebuah buku. Ini independent clause. Ini if it rains tomorrow. Ini dependent clause. Ini digabungkan menjadi satu ketambahan kalimat yang padu yang dapat kita pahami. Si dependent ini yang tadi asalnya nggak dapat kita langsung mengerti secara logika. Asalnya ketika sudah disambung dengan kita akan mengerti terjemahannya gitu. Jadi kayak both literal translation and explanation. Jadi dia membaca sebuah buku jika besok hujan. Oh, jika besok hujan, maka dia akan membaca sebuah buku. Jadi yang asalnya tadi kita berpikir bahwa besok hujan itu ya apa? Karena ini jika besok hujan berarti dia membaca buku. Nah, seperti itu. Jadi intinya si dependent clause ini bergantung ke independent clause yang mana kalau kita dalam sebuah kalimat ada independent dan dependent, kalimat ini si dependent clause ini bisa dapat kita pahami maksudnya seperti dan FYI. Biasanya salah satu ciri yang paling umum itu di dependent verb itu menggunakan subordinative conjunction. Kan pada umumnya ada subordinative conjunction, ada yang namanya subordinative conjunction. Kita langsung lihat aja subordinative conjunction itu kayak conjunction atau kata penghubung yang gak setara, kayak because, he, when, although. Nah, itu termasuk apa sih namanya subordinative conjunction. Maka ini menjadi salah satu ciri yang paling umum bahwasanya itu tuh adalah dependent clause. Ini silakan okay, thank you for the check. Okay, I will explain about characteristic of clause. For the first, we have the clause contains a subject and a verb. Pasti mengandung ada subjek dan verb sebagai predikatnya. Yang kedua adalah ekspresi content clause, berarti udah ekspresikan sebuah clause yang utuh dari sebuah kalimat. Yang ketiga adalah can stand alone, bisa berdiri sendiri pada kalimat itu. Contohnya seperti she enjoys reading, dia sedang membaca buku. Nah, untuk for the second one we have dependent clause, content the subject and a verb. Nah, pasti yang karena kan ada klausa berarti pasti mengandung subjek dan verb itu sendiri. Has sentences. Dan setelah expresses a counted thought, berarti sudah mengekspresikan sebuah konsep itu dari sebuah kalimat karena dependent clause saya. For the third one, cannot stand alone as a sentence dependent on dependent clause. For meaning berarti bukan dari seorang ini nih. Ini kayak for the fourth one, often begins with subordinating conjunction. Example like because, although, if,
when kalau lagi pronoun ataupun kata ganti orang dari sebuah kalimat seperti which, whom, that, they, yang lain. Contohnya seperti gini nih, because she enjoys reading. Kan ini kan masih rancu ya, belum jelas nih apa sih dengan gitu. Jadi kita kayak betul bahkan dari si ini, jadi kayak she enjoys reading, she always reading every day. Ya kan berarti sepertinya udah ditambah sama si host yang ini. Namanya seperti she reads a book. Ini kan jelas sebagai subjeknya dan ini sebagai predikat ataupun verbnya si read book. Terus yang kedua adalah I went to the market. I went adalah I sebagai tatesnya sebagai verb ataupun predikannya yang ketiga adalah market adalah adjektif ataupun objeknya. Dan for the third one we have they are playing soccer. Ini sebagai subjeknya, I sebagai auxiliary verb ataupun verbnya, dan soccer adalah objek yang dikenakan oleh si play tersebut. Nah untuk for the last one we have different clause for the example because she reads a book kan itu ya jelas. Berarti kita butuh dari si ininya butuh bangun si because she reads a book she get a lot of knowledge of reading tiga dan reading. Ataupun yang kedua deh for the second one if it rains tomorrow I will not go to book. Gitu. For the third one we have when the bell rings. Jika bell berbunyi semua ngomongin bahasa tepatnya when the bell rings notice to that and hire the buses kayak gitu. Ya mungkin itu yang nanti ada game yang kita mainkan untuk ini thank you for hear our solution. Ya, semoga bisa bermanfaat ya mungkin saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.